Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 Teknologi Minyak Atsiri akan mempresentasikan hasil produk kami dengan nama Sweet Spice Vanilla sebagai lilin aromaterapi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 17. Saya sendiri, Sufwatul Arifah, NIM di 500, 180, 128, dan teman saya, Adestia Sari Ramadan, NIM di 500, 180, 136, dan Hasna Nadila Pralista, NIM di 500, 180, 138. Selanjutnya memasuki pendahuluan. Yang pertama yaitu aromaterapi. Aromaterapi merupakan metode pengobatan melalui media bau-bauan yang berasal dari bahan tanaman tertentu. Aromaterapi juga sering digabungkan dengan praktek pengobatan alternatif dan kepercayaan kebatinan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Awalnya hanya terdapat dalam bentuk cairan esensial. Seiring perkembangan zaman, ada berbagai bentuk aromaterapi, mulai dari minyak esensial, dupa, lilin, garam, minyak pijat, dan sabun. Selanjutnya ada minyak atsiri. Minyak atsiri juga bisa disebut sebagai essential oil, ethereal oil, atau volatile oil. Merupakan komoditi ekstrak alami dari jenis tumbuhan yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian, bahkan putik bunga. Setidaknya ada 150 jenis minyak atsiri yang selama ini diperdagangkan di pasar internasional dan 40 jenis diantaranya dapat diproduksi di Indonesia. Berbagai macam jenis minyak atsiri yang diperdagangkan. Di sini kelompok kami menggunakan minyak atsiri yang berasal dari ekstrak biji vanila, ekstrak kulit batang cinnamon atau kayu manis, ekstrak daun clove bud atau cengkeh, dan ekstrak vetiver atau akar wangi. Di sini produk kelompok kami menggunakan 4 ekstrak. Yang pertama yaitu Vanilla planifolia atau vanili, yang kedua cinnamon bark atau kayu manis, yang ketiga clove bud atau cengkeh, dan yang keempat vetiver atau akar wangi. Yang pertama yaitu Vanilla planifolia. Vanilla planifolia juga bisa disebut sebagai tanaman vanili yang merupakan salah satu tanaman rempah yang bernilai ekonomi yang cukup tinggi. Buah tanaman vanili sendiri digunakan untuk bahan pengharum makanan, gula-gula, es krim, minuman, dan obat-obatan. Vanila memiliki sifat antioksidan, afrodisiak, antidepresan, dan menenangkan. Vanila juga berfungsi untuk meredakan kecemasan, kelelahan, tekanan darah tinggi, meningkatkan kesehatan kulit serta rambut, meredakan nyeri otot, kram, dan menyeimbangkan hormon secara alami. Yang kedua, cinnamon bark atau tanaman kayu manis. Tanaman ini tergolong tanaman rempah yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari, seperti penyedap makanan dan minuman, serta sebagai minyak esensial. Minyak cinnamon bark memiliki aroma yang pedas, berkayu, manis, dan hangat. Minyak cinnamon bark juga dapat mengurangi radang sendi, mengurangi kadar gula dalam darah, melawan infeksi, memiliki sifat antioksidan yang tinggi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan memiliki sifat afrodisiak. Berdasarkan pengalaman tradisional, kulit batang kayu manis dapat berkhasiat sebagai obat pelega perut, obat sariawan, karminatif, diabetes, diaforetik, anti reumatik, menurunkan nafsu makan, anti diare, dan obat batuk. Untuk yang ketiga, clove bud atau cengkeh berasal dari Indonesia dan Madagaskar. Clove bud dipetik dengan tangan di akhir musim panas dan dipetik lagi pada musim dingin. Setelah dipetik, kuncup dikeringkan sampai menjadi coklat. Kemudian, tunas dibiarkan utuh lalu ditumbuk menjadi bumbu untuk bahan masakan atau disuling dengan uap untuk menghasilkan essential oil. Minyak clove bud dapat meningkatkan sirkulasi darah, mengatasi peradangan, mengatasi jerawat, mengatasi masalah gigi dan gusi, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi masalah pernapasan dan pencernaan. Yang keempat ada vetiver. Vetiver merupakan salah satu essential oil yang dihasilkan dari akar wangi yang termasuk salah satu rumput semak yang bisa tumbuh liar dan memiliki aroma yang sangat wangi. Vetiver biasa digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan parfum, pewangi ruangan, pakaian, sabun, dan produk perawatan kulit.
Vetiver mengandung senyawa aromatik yang bisa membuat pikiran menjadi lebih rileks, nyaman, dapat menenangkan saraf serta meningkatkan sistem kerja peredaran darah. Vetiver juga dapat menenangkan pikiran, meredakan emosi, kecemasan, gelisah, membuat tidur lelap, mengatasi insomnia, mengatasi kelelahan, dan nyeri otot. Selanjutnya, ada komponen penyusun. Yang pertama yaitu vanila planifolia disusun oleh vanilin atau 4-hidroksi 3-metoksibenzaldehid sebesar 85%, p-hidroksibenzaldehid sebesar 9%, p-hidroksibensilmetil ether sebesar 1%. Yang kedua, ekstrak cinnamon bark disusun oleh sinamaldehid sebesar 60-70%, p-cimine sebesar 0,6-1,2%, alpha-pinene sebesar 0,2-0,6%, eugenol sebesar 0,8%, sinamil asetat sebesar 5%, kariofilen sebesar 1,4-3,3%, bensil benzoat sebesar 0,7-1%. Selanjutnya clove bud disusun oleh para eugenol sebesar 62,27%, eugenol asetat sebesar 16,90%, trans-beta kariofilen sebesar 6,26%, 3-alil guaikol sebesar 11,1%, etanon sebesar 2,20%, asam propanediol dipromobis atau trimetilsilil ester sebesar 0,15%, kemudian alfa humulen sebesar 0,77%. Lalu ekstrak vetiver disusun oleh alfa amorfen sebesar 2,26%, alfa fetinon sebesar 13,43%, kadinen sebesar 2,44%, beta fetinon sebesar 7,29%, alfa kurjunen sebesar 2,53%, asetik asid sebesar 3,07%, beta fatirenen sebesar 8,48%, husimon sebesar 1,43%, trisiklovetiverol sebesar 27,85%. Nama produk dan nama komersial. Nama produk yang digunakan adalah lilin aromaterapi, dan nama komersial untuk produk tersebut adalah Sweet Spades Vanilla. Berdasarkan nama produk dan nama komersial yang kami gunakan, diharapkan seorang atau konsumen yang menggunakan produk Sweet Spades Vanilla ini dapat merasakan suasana rileks, nyaman, hangat, dan senang. Sehingga nama komersial Sweet Spades Vanilla ini dipilih karena sesuai dengan aroma yang dihasilkan untuk membuat suasana menjadi lebih baik. Proses pembuatan produk. Sebelum menuju langkah-langkahnya, berikut ini merupakan alat yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Yang pertama, sendok atau spatula. Yang kedua, sumbu lilin. Yang ketiga, jepitan kayu. Yang keempat, wadah lilin atau jar. Yang kelima, kompor. Yang keenam, wadah tahan panas untuk proses pelerahan lilin atau semacam panci. Dan yang terakhir, ada pisau atau gunting. Kemudian berikut ini merupakan bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan produk. Yang pertama, terdapat lilin. Biasanya lilin yang digunakan untuk lilin aromaterapi itu lebih baik soy wax. Yang kedua, terdapat minyak esensial. Yang ketiga, sparkling sugar atau gula putih kristal. Dan yang keempat, susu putih cair. Langkah-langkah pembuatan lilin aromaterapi. Langkah yang pertama adalah menyiapkan wadah untuk mencetak lilin, kemudian memasang sumbu lilin tepat di tengah wadah dengan cara menjepitnya dengan jepitan kayu. Lalu, langkah yang ketiga, memasukkan potongan lilin yang tipis-tipis ke dalam wadah yang tahan panas, kemudian
Lilin dilelehkan di atas api kecil dan diaduk dengan spatula atau sendok hingga lilin menjadi cair. Kemudian menambahkan minyak esensial dan bahan lainnya pada 500 gram lilin yang sudah dilelehkan sebelumnya dengan minyak esensial vanila sebanyak 12 tetes, minyak cinnamon bark sebanyak 6 tetes, minyak clove sebanyak 3 tetes, minyak vetiver sebanyak 3 tetes, cairan atau lelehan gula putih kristal dari 100 gram gula, dan susu putih cair sebanyak 100 ml. Lalu aduk rata antara minyak esensial dan bahan lainnya dalam cairan lilin tersebut. Kemudian langkah yang terakhir menuangkan lilin pada wadah yang sebelumnya sudah diberi sumbu dan tunggu antara 5-6 jam hingga lilin menjadi dingin dan memadat. Berikut merupakan desain kemasan produk lilin aromaterapi dengan nama komersial Sweet Spice Vanilla. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.